Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan judul Good Governance dan Reinventing Good Governance. Sebelumnya, yang kami hormati Pak Luki Oka Prasetyo, SIP MIP, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemerintahan Nasional. Dan saya, Modela Raja Monika, dan rekan-rekan saya izin mempresentasikan melalui PowerPoint yang sudah ada di layar. Baik, langsung saja. Saya akan mempresentasikan tentang yang pertama, pengertian dasar good governance. Menurut Sajijono tahun 2007, good governance mengandung arti kegiatan atau suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma ataupun nilai yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Nah, sedangkan menurut IAN dan BPKP tahun 2005, yang dimaksud dengan good governance adalah bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan arti good governance sebagai kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, dari pernyataan yang di atas dapat disimpulkan bahwa good governance itu mengandung arti suatu kegiatan lembaga pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkat pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial budaya, politik, dan juga ekonomi. Nah, ringkasnya, good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Nah, kata baik di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip dari good governance itu sendiri. Nah, selain daripada definisi good governance, saya juga akan menerangkan tentang sejarah perumusan dan penerapan good governance di Indonesia. Nah, bila melacak sejarahnya, istilah good governance ini pertama kali dimunculkan oleh UNDP tahun 1997 dalam laporan berjudul The 1997 UNDP Report Governance for Sustainable Human Development tersebut. Nah, mengenalkan suatu prinsip yang disebut dengan good governance atau biasa kita kenal dengan nama pemerintahan yang baik, yang mereka didefinisikan sebagai sebuah pembangunan berkelanjutan. Nah, dengan tata kelola yang baik, nah antara lain ada partisipatif, transparan, dan akuntabel, termasuk efektif, adil, serta mempromosikan supremasi hukum. Nah, tata kelola yang baik memastikan bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus yang luas dalam masyarakat dan bahwa suara yang termiskin dan paling rentan didengar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya pembangunan. Nah, prinsip good governance pun mulai menggeliat ketika pada saat era reformasi terjadi di Indonesia. Seiring dengan pergantian kekuasaan, dengan reformasi birokrasi, semangat demokrasi, dan pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penerapan desentralisasi. Jika dilihat pada era Orde Lama, sekitar tahun 1945 sampai 1966, pada masa awal kemerdekaan hingga era Soekarno, fokus utama pemerintahan itu kepada pembangunan nasional dan bagaimana mencapai stabilitas politik. Nah, konsep good governance belum dikenal secara eksplisit, gitu, baru ngawang gitu. Tetapi terdapat upaya untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil.
Tetapi dalam periode ini ditandai dengan sentralisasi kekuasaan dan kurangnya akuntabilitas. Nah, kemudian dari era Orde Lama seiring berpindah pada era Orde Baru sekitar tahun 1966 sampai 1998. Nah, di bawah pemerintahan Soeharto, good governance ini mulai diperkenalkan secara bertahap. Nah, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan ekonomi yang terencana, terpusat, tetapi seringkali di sini mengabaikan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan terjadi korupsi-korupsi dan nepotisme yang di sini menjadi masalah besar yang merusak tata kelola pemerintahan itu sendiri. Nah, setelah masa era Orde Baru, pindahlah ke era reformasi sekitar 1998 hingga saat ini. Nah, krisis ekonomi dan politik pada akhir 1990 memicu runtuhnya rezim Orde Baru dan melahirkan era reformasi. Nah, yang ditandai dengan tuntutan kuat untuk perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Nah, beberapa langkah penting dalam penerapan good governance di era reformasi ini meliputi pada konsep desentralisasi dan otonomi daerah tahun 1999. Nah, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas di tingkat lokal. Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK pada tahun 2002, pembentukan KPK sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi merupakan salah satu langkah signifikan dalam memperkuat konsep good governance ini. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, penerapan berbagai regulasi untuk meningkatkan transparansi seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP pada tahun 2008 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik. Nah, dari beberapa pernyataan yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini dapat kita lihat bahwa good governance ini mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul. Nah, tuntutan pemerintah Orde Baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik dan juga tersumbatnya kontrol sosial yang berasal dari partisipasi masyarakat. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini pun masih belum menemukan pemahaman yang baik mengenai apa itu good governance. Sehingga dalam implementasinya konsep ini belum dapat berjalan dengan baik. Nah, pemerintah pun mulai mempunyai komitmen untuk menjadikan good governance ini sebagai landasan atau fondasi nilai pemerintahan hingga sekarang. Mungkin sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, dilanjut dengan slide selanjutnya. Ada komponen-komponen good governance, yaitu ada yang pertama ada transparansi. Dengan isi definisi transparansi mengacu pada keterbukaan informasi kepada publik tentang kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya. Hubungan dengan komponen lain, transparansi mendukung akuntabilitas dengan memungkinkan pemantauan dan evaluasi publik terhadap tindakan pemerintahan atau organisasi. Yang kedua ada akuntabilitas. Definisi akuntabilitas adalah kewajiban bagi individu atau lembaga untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan terhadap pihak yang terpengaruh oleh tindakan tersebut. Hubungan dengan komponen lain, akuntabilitas memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada tujuan yang ditetapkan dan bahwa konsekuensi dari keputusan tersebut dapat dievaluasi secara jelas. Yang ketiga ada partisipasi. Definisi partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hubungan dengan komponen lain, partisipasi memastikan bahwa kebijakan yang lain dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan lebih baik, meningkatkan legitimasi keputusan, dan mengurangi potensi ketimpangan sosial. Yang keempat ada responsivitas.
yaitu definisi responsivitas merujuk pada kemampuan pemerintahan atau organisasi untuk merespon permintaan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan efektif. Hubungan dengan komponen lain, responsivitas menunjukkan bahwa institusi atau pemerintahan mampu merespon perubahan sosial, ekonomi, atau politik dengan cara memenuhi harapan publik. Yang kelima ada kepemimpinan yang efektif. Definisi kepemimpinan yang efektif mencakup kualitas kepemimpinan yang mampu mengarahkan institusi dan atau pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati dengan cara mempromosikan nilai-nilai good governance. Hubungan dengan komponen lain, kepemimpinan yang efektif penting untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance secara konsisten dan efisien. Yang keenam ada keadilan. Definisi keadilan mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Hubungan dengan komponen lain, keadilan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan kebutuhan dan hak semua pihak tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada hubungan antar komponen good governance. Ada transparansi. Yang pertama ada transparansi mendukung akuntabilitas dengan memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja institusi atau pemerintahan tersedia secara terbuka. Yang kedua ada partisipasi, memperkuat responsivitas dengan memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kepemimpinan yang efektif, memfasilitasi implementasi prinsip-prinsip good governance dengan cara yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Yang selanjutnya ada keadilan merupakan prinsip menyelaraskan semua komponen dengan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga dalam hasil yang dihasilkan. Slide yang selanjutnya ada perkembangan. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam good governance. Yang pertama ada partisipasi masyarakat, pengertian setiap warga masyarakat memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Tujuannya memastikan bahwa setiap kebijakan mencerminkan aspirasi masyarakat dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dengan produktif. Yang kedua ada responsif. Pengertian setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Tujuan menjamin bahwa setiap kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat dipenuhi secara efektif. Yang selanjutnya yang ketiga ada kesetaraan dan kewajaran. Pengertian perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya menjamin bahwa setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memenuhi hak-haknya. Yang keempat ada efisiensi dan efektivitas. Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Tujuannya menjamin bahwa setiap kegiatan dan proses kelembagaan dapat berjalan dengan efisien. Yang kelima ada visi strategis. Pengertiannya cara pandangan yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan yang luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi. Tujuannya menjamin bahwa setiap keputusannya dan tindakan berdasarkan pada visi yang jelas dan strategis. Sekian dilanjutkan oleh rekan berikutnya.
Baik, selanjutnya ada pada perkembangan dan tuntutan pemikiran reinventing good governance. Nah, reinventing good governance atau mewirausahakan pemerintah, suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih adaptif, inklusif, dan juga inovatif. Lalu gerakan ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan tradisional yang dianggap kurang responsif dan juga efisien. Nah, lalu perkembangan pemikiran reinventing governance ini telah berkembang pesat sejak tahun 1980-an yang telah dipelopori oleh beberapa tokoh seperti David Osborne dan Ted Gebler dalam buku mereka yaitu Reinventing Good Governance. Jadi konsep ini itu telah menekankan pentingnya penerapan prinsip wirausaha dalam pemerintahan. Seperti yang pertama ada pada orientasi pada pelanggan atau masyarakat. Memberikan keleluasaan, pemerintah ini berfokus pada kebutuhan dan juga kepuasan pada masyarakat. Lalu selanjutnya ada pada desentralisasi dan pemberdayaan. Nah, desentralisasi dan pemberdayaan ini tuh memberikan keleluasaan dan juga tanggung jawab mereka kepada unit-unit yang ada di bawahnya. Lalu selanjutnya ada pada kompetisi dan pasar. Nah, kompetisi dan pasar ini telah menerapkan prinsip pasar untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Lalu juga ada pengukuran dan akuntabilitas. Nah, pengukuran dan akuntabilitas ini telah menetapkan indikator kinerja dan juga bertanggung jawab atas hasil. Lalu yang terakhir ada inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas ini mendorong budaya inovatif dan berani untuk mencoba hal baru. Selanjutnya ada pada tuntutan pemikiran reinventing good governance di era modern. Nah, di era modern ini tuntutan terhadap reinventing governance semakin kompleks. Nah, tantangan global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan juga kemajuan teknologi menuntut pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif lagi. Selanjutnya ada beberapa tuntutan utamanya. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi ini memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga efektivitas pelayanan publik. Selanjutnya ada pada partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan juga pembangunan. Lalu selanjutnya ada keterbukaan dan transparansi. Nah, keterbukaan dan transparansi ini membuka akses informasi publik dan juga untuk mempromosikan budaya birokrasi yang lebih transparan. Selanjutnya ada keberlanjutan. Keberlanjutan ini tuh untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan dan juga program pemerintah. Lalu yang terakhir ada kapasitas dan kompetensi. Kapasitas dan kompetensi ini untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks lagi. Nah, dengan demikian, Reinventing Good Governance ini telah menjadi strategi efektif untuk meningkatkan good governance dan juga kualitas pelayanan publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan konsep reinventing good governance. Nah, reinventing good governance itu adalah sebuah konsep yang muncul sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam organisasi. Konsep ini tuh bertujuan untuk menciptakan model baru pemerintahan melalui cara-cara atau langkah-langkah yang lebih efisien dan lebih efektif, terkhusus pada bagian birokrasi. Nah, konsep reinventing good governance ini dipandang oleh beberapa pakar atau ahli. Yang pertama yaitu menurut Dr. Panji Santosa. Nah, menurut dari pemikiran Dr. Panji Santosa di dalam bukunya
itu menyatakan bahwa reinventing good governance adalah sebuah konsep yang harus dilakukan secara simultan dan terintegralistik melalui perubahan struktur dan kultur dari birokrasinya. Nah, perubahan lain yang terkait dengan penerapan konsep ini melibatkan peran birokrasi seperti adanya rekayasa ulang pada birokrasinya, adanya penyesuaian birokrasinya, adanya perbaikan mekanisme dari reward dan punishment-nya, dan lain sebagainya. Penerapan reinventing good governance ini membutuhkan arah yang jelas dan political will yang kuat dari organisasi pemerintah serta dukungan dari masyarakatnya. Selain itu, penting juga adanya perubahan pola pikir dan mentalitas baru di tubuh birokrasi pemerintahan, yaitu berupa birokrasi kewirausahaan menjadi tata nilai budaya baru yang harus diinternalisasikan dalam tubuh organisasi birokrasi itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu merujuk pada pemikiran Osborne dan Gilbert. Nah, menurut pada pemikiran Osborne dan Gibler itu menyatakan bahwa konsep dari reinventing good governance ini merupakan atau rujukan dari organisasi birokrasi publik yang dijalankan berdasarkan peraturan yang mana tidak dari berdasarkan peraturan tersebut tidak akan berjalan efektif dan dipandang sebagai hal yang kurang efisien. Nah, kedua pakar ini menyebutkan bahwa hal tersebut dapat diusulkan melalui birokrasi yang digerakkan oleh misi sebagai tujuan dasarnya. Nah, dapat dilihat akan lebih efektif dan lebih efisien. Dengan mendudukan misi organisasi sebagai tujuannya, birokrasi diharapkan dapat mengembangkan sistem anggaran dan peraturan sendiri yang memberi keleluasaan kepada karyawan untuk mencapai misi organisasi tersebut. Nah, kedua pakar tersebut juga menekankan bahwa adanya poin penting untuk memilih antara misi dan peraturan dalam birokrasi organisasi publik, karena hal tersebut dapat mengedepankan salah satu aspek yang akan mengabaikan aspek lainnya. Jadi teman-teman dapat ditarik kesimpulan bahwasannya konsep dari reinventing good governance sendiri merupakan pendekatan yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan perubahan dalam birokrasi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teman-teman, setelah tadi mendengarkan penjelasan mengenai konsep reinventing good governance, ini saya izin menjelaskan mengenai komponen-komponen reinventing good governance. Sebelumnya saya izin mengulas kembali bahwasanya reinventing good governance merupakan sebuah model tata kelola yang menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan juga desentralisasi untuk mencapai good governance atau pemerintahan yang baik. Lalu apa aja sih komponen-komponennya? Reinventing good governance ini terdiri dari 10 komponen, teman-teman. Yang pertama adalah visi dan misi yang jelas. Jadi, untuk mencapai reinventing good governance, pemerintah itu harus memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur untuk mencapai suatu kepentingan atau tujuan tertentu, yang dimana visi misi ini harus disepakati bersama dan juga dijalankan oleh bersama-sama, baik itu bersama masyarakat lalu juga kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Lalu yang kedua, komponen reinventing good governance ini yakni adalah kepemimpinan yang kuat dan berani. Jadi untuk mewujudkan reinventing good governance diperlukan pemimpin yang kuat dan berani dan mampu untuk menginspirasi dan memobilisasi masyarakat atau orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga adalah orientasi pada hasil. Jadi untuk mewujudkan reinventing good governance, pemerintah tuh harus fokus pada pencapaian hasil yang nyata dan juga terukur yang berdampak positif pada kehidupan masyarakat. Lalu yang keempat adalah customer focus. Apa sih
customer focus seperti yang kita ketahui bersama, mungkin dari kelompok yang lain ada yang membahas mengenai pendekatan pelayanan publik, yaitu adalah customer base. Nah, hal ini juga berkaitan dengan hal tersebut, di mana customer base ini adalah suatu pendekatan di mana pelayanan itu dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, berdasarkan tuntutan masyarakat, sehingga nantinya pelayanan tersebut berdasarkan keinginan-keinginan masyarakat gitu. Jadi customer focus ini adalah pemerintah tuh harus memandang masyarakat tuh sebagai pelanggan dan juga berusaha untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan juga responsif. Lalu yang kelima adalah entrepreneurial spirit, atau yang kita bisa sebut adalah jiwa wirausaha. Jadi seorang pemerintah tuh harus memiliki semangat wirausaha dan juga berani untuk mengambil resiko untuk mencoba ide-ide baru dan inovatif. Lalu yang keenam adalah empowerment dan employee involvement, yakni karyawan tuh harus bisa diberdayakan dan juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga pemecahan masalah. Jadi bukan hanya pemerintah saja yang berperan secara langsung untuk mewujudkan good governance, tetapi dalam konsep reinventing good governance ini baik itu para birokrat, lalu juga para masyarakat ataupun para pegawai-pegawai itu dilibatkan langsung untuk memecahkan masalah dan untuk mengambil suatu keputusan. Lalu yang ketujuh adalah decentralization dan community based decision making, atau pengambilan keputusan tuh harus dipusatkan pada tingkat komunitas dan masyarakat harus dilibatkan pada proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedelapan yakni adalah data dan performance measurement, atau pemerintah tuh harus menggunakan data dan pengukuran kinerja untuk bisa mengevaluasi efektivitas suatu program dan kebijakannya. Jadi nantinya program-program tersebut atau program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah tersebut bisa dievaluasi kembali untuk meningkatkan efektivitas dari program tersebut. Lalu yang kesembilan adalah collaboration dan partnership, atau pemerintah tuh untuk mewujudkan suatu reinventing good governance itu harus bisa berkolaborasi yang pertama dengan 3 komponen penting dari good governance. Yang pertama adalah masyarakat dan juga ada dari sektor swasta, sehingga nantinya segala program ataupun kegiatan-kegiatan yang pemerintah tersebut itu bisa melibatkan ketiga aktor tersebut dan meningkatkan efektivitas dari program-program dan kebijakan yang dijalankan, sehingga nantinya terbentuklah reinventing good governance yang meningkatkan pada partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan juga berkeadilan. Lalu yang ke-10 adalah continuous improvement dan innovation. Pemerintah tuh harus bisa berkomitmen untuk mewujudkan perbaikan dan inovasi-inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanannya. Jadi untuk mewujudkan suatu reinventing good governance ini, pemerintah tuh harus bisa melakukan 10 komponen-komponen tersebut. Lalu manfaatnya apa sih? Jadi ada beberapa manfaat dari penerapan komponen-komponen reinventing good governance. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya tersebut. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya isu krusial yang dibahas pada saat ini adalah di mana sekarang pelayanan masyarakat itu tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi pada sekarang terjadi adalah pelayanan masyarakat itu berdasarkan elit-elit politik, sehingga hal ini reinventing good governance yang menekankan pada partisipasi masyarakat yang dimana komponennya tadi ada customer focus itu sangat-sangat penting untuk diterapkan saat ini di Indonesia, mengingat Indonesia saat ini berada pada permasalahan-permasalahan yang cukup krusial tersebut. Lalu yang ketiga, manfaatnya itu meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi, dan yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Karena kan seperti yang kita ketahui, citra birokrasi di pemerintahan saat ini cukup rendah ya di masyarakat, berkaitan dengan banyaknya patologi-patologi birokrasi yang sedang terjadi pada saat ini, sehingga konsep reinventing good governance ini itu krusial untuk sangat penting untuk diterapkan di Indonesia pada saat ini.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin nyambung dari presentasi sebelumnya. Sekarang bagian tentang praktek good governance dan juga praktek reinventing good governance di Indonesia itu sendiri. Nah, sebelum kita memasuki praktek apa saja yang udah ada di Indonesia itu, kita tuh harus tahu aspek apa aja yang bisa membangun yang namanya good governance itu. Nah, tadi kan juga sudah sempat dijelaskan kan, ini kayak kita mengulas kembali aja. Jadi, ada aspek penting dalam good governance itu ada 4. Yang pertama ada transparansi. Nah, di dalam yang namanya good governance itu harus ada yang namanya sifat transparansi atau kejelasan itu apa ya? Kejelasan dalam segi administrasi atau dalam segi apapun itu di dalam pemerintahannya. Yang kedua adanya akuntabilitas atau adanya tanggung jawab di antara para pekerjanya atau para pemerintahnya. Yang ketiga ada partisipasi publik dan partisipasi publik itu bukan hanya jadi good governance itu bukan hanya yang bekerja itu bukan hanya tentang pemerintah, namun juga di situ masyarakat memiliki peranan yang cukup krusial untuk bisa menciptakan yang namanya good governance. Yang keempat adanya supremasi hukum. Karena kita tahu keberlangsungan hukum yang ada di Indonesia ini masih jauh dari padanan kata adil gitu ya, walaupun dalam good governance ini sendiri diperlukan yang namanya keadilan di dalam melangsungkan yang namanya good governance itu sendiri. Nah, praktek good governance di negara Indonesia itu sendiri sudah menjadi fokus yang sangat signifikan mulai dari pemerintahan kemarin dan masih terus melakukan peningkatan untuk good governance di pemerintahan selanjutnya. Adapun untuk reinventing good governance itu sendiri, reinventing itu kan semacam pembaruan atau semacam pengembangan di dalam sebuah sistem pemerintah itu sendiri kan. Mungkin reinventing good governance itu sendiri bisa mengacu kepada konsep perubahan dan juga inovasi untuk meningkatkan sistem kinerja, efisiensi, dan juga responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan yang ada pada masyarakat. Nah, contoh yang sudah diterapkan di Indonesia tentang reinventing itu sendiri, itu adanya tentang digitalisasi dan juga teknologi informasi. Kayak misalnya, sekarang tuh penggunaan e-government. Kayak misalnya aplikasi-aplikasi mobile pada pelayanan-pelayanan publik gitu. Nah, itu juga termasuk pada reinventing good governance. Nah, yang kedua bisa adanya reformasi birokrasi. Nah, penyederhanaan prosedur birokrasi ini itu bisa mengurangi yang namanya red tape dan mempercepat proses administrasi. Nah, yang ketiga itu adanya penguatan akuntabilitas dan juga transparansi. Seperti yang tadi saya sudah bilang, tidak lepas dari yang namanya aspek akuntabilitas dan juga transparansi. Meningkatkan mekanisme pelaporan dan juga pengawasan untuk memastikan bahwasannya pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini juga termasuk penerapan sistem yang memungkinkan masyarakat mengawasi kinerja pemerintah. Mungkin kalau untuk penerapan reinventing good governance itu sendiri ada pada desentralisasi juga ya teman-teman. Nah, seperti desentralisasi yang ada yang diterapkan di Indonesia sekarang gitu. Tapi yang mungkin yang paling mudah dipahami yaitu adanya e-government itu ya, kayak misalnya ada aplikasi apa sih yang buat itu tuh, yang cek bea cukai gitu tuh. Itu kan ada yang online-nya sekarang. Nah, itu sekarang bisa dinamakan dengan reinventing good governance yang ada di Indonesia begitu. Mungkin dari saya praktek good governance cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kita. Ada yang ingin disampaikan lagi teman-teman? Cukup. Ya, mungkin dari kelompok 5 ya. Dari kelompok 5 kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.